Ketika seorang mahasiswi yang baru berusia 18 tahun rela menikah dengan seorang tunawicara berusia 60 tahun. Tunawicara itu sama sekali belum pernah menyentuh wanita. Pada malam pertama, dia tampak bingung dan tidak berdaya. Sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Hampir menjadi gila karena ketakutan. Sementara gadis itu sangat aktif. Dengan ringan dia memanjat ke atas tubuhnya. Kemudian, tidak bisa menahan diri, dia membuka kancing bajunya. Di momen yang istimewa ini, keduanya pun menjadi suami istri. Namun yang tidak terduga adalah, gadis itu hanya menikah selama 6 bulan. Sudah akan menghadapi persalinan. Ibu mertuanya, setelah mengetahui situasi ini, dengan marah mempertanyakan dan mendesak gadis itu, anak dalam perutnya sebenarnya siapa. Namun gadis itu tetap tidak memberikan respon langsung kepadanya. Saat itu, perut gadis itu tiba-tiba mulai sakit parah. Air ketuban juga tiba-tiba pecah. Anak itu akan segera lahir. Gadis itu memohon dengan putus asa agar mereka segera membawanya ke rumah sakit. Saat itu, si bisu sudah jatuh cinta dalam-dalam kepada gadis itu. Dia menggunakan isyarat untuk menunjukkan, semoga ibu bisa melepaskan gadis itu. Katakanlah bahwa anak dalam kandungan gadis itu adalah anaknya sendiri. Anak laki-lakimu sangat menyayangimu, ibu. Karena sangat marah, ia mengambil tongkatnya dan bersiap untuk menghukum wanita itu dengan keras. Namun sedetik kemudian, terjadilah sebuah kecelakaan. Mertua karena terlalu marah, dia tidak bisa bernapas, dan meninggal seketika. Gadis itu juga sangat terpukul karena kejadian ini. Setelah melahirkan, dia diam-diam pergi, meninggalkan seorang bayi perempuan yang lapar. Adik mengeluh kepada kakaknya, menganggap gadis itu yang menyebabkan kematian ibu kandungnya. Untuk membalas dendam kepada ibunya, dia bahkan menyuruh orang untuk merebut bayi perempuan yang baru lahir dari kakaknya, lalu membuangnya ke padang gurun untuk dibiarkan mati. Orang bisu itu mencari dengan putus asa selama 1 hari 1 malam. Akhirnya dia menemukan putrinya yang sekarat di belakang gunung. Pria itu melihat putrinya yang malang, lalu memeluknya erat-erat. Sambil menangis terseduh-seduh, dia berjanji dalam hati untuk selalu melindunginya dengan baik. Tak terasa 18 tahun telah berlalu. Gadis kecil saat itu kini telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang anggun dan menawan. Karena gadis itu dibesarkan oleh ayahnya yang bekerja keras sebagai pengumpul barang bekas. Dia sering dipandang rendah oleh teman-teman di sekolah. Dihina dan dibuli oleh teman-temannya. Anak perempuan dari seorang pemulung yang bau, kenapa dia bisa sekelas dengan kita? Kalau kamu sudah tidak tahu malu, hari ini aku akan membuatmu kehilangan muka. Sisi, jangan berlebihan. Kau, pelacur busuk, ngomong apa sih? Lepaskan aku, kenapa aku berpakaian seperti ini, tampak miskin. Dengar-dengar, kau jualan nyanyi di tempat malam ya? Mulai berpura-pura kasihan ya. Kau bencana menggoda cowok ganteng yang mana lagi? Baiklah, biarkan aku merapikan rambutmu, supaya kau cantik saat bertemu bos. Jangan! 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 Saat itu juga, ayah si gadis yang bisu tepat waktu datang. Gadis itu berhasil lolos dari bahaya. Namun para preman sekolah itu sama sekali tidak menghiraukan ayah si gadis yang bisu. Mereka langsung menyiramkan kola ke wajah pamannya. Seketika itu juga mata pamannya sangat perih, hingga tidak bisa dibuka. Paman Kia tidak memperdebatkan perilaku para pengganggu sekolah ini. Karena itu, putrinya semakin merendahkan dirinya. Kenapa kamu begitu lemah? Tidak heran ibuku meninggalkanmu dulu. Aku tidak mau berurusan denganmu lagi. Kamu mau kemana? Jangan pergi ke tempat seperti itu untuk bernyanyi. Merasa ayahnya terlalu tidak mampu. Namun gadis itu berbalik dan pergi tanpa menoleh. Meskipun begitu, pemimpin geng sekolah itu masih belum berniat melepaskannya. Kemudian dia membalikkan gerobak barang bekas ayahnya. Tepat di saat genting itu, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sebuah mobil mewah dan berhenti di depan mereka. Kemudian dari mobil itu turun seorang CEO wanita yang sangat berwibawa. Inilah siswa-siswa sekolah yang disubsidi oleh grup kami. Semua bacaannya masuk ke perut anjing. Orang tuamu tidak mengajarkanmu? Kau siapa? Aku akan menghukummu atas nama orang tuamu. Suruh sekolah memberitahu orang tua mereka untuk mengeluarkanmu. Dan batalkan subsidi untuk sekolah tersebut. Baiklah, jangan, jangan, jangan. Nona, bukankah hukumannya terlalu berat? Paman segera mengenali gadis di depannya. Ternyata adalah gadis kecil yang ia adopsi 15 tahun yang lalu. Nyonya direktur segera membawa Yashu ke rumahnya. Untuk membalas budi Yashu yang telah mengadopsinya, Nyonya direktur memberinya hadiah senilai jutaan. Saya tidak peduli dengan barang-barang ini. Asalkan kamu bahagia. Saya, Bai Lingyun, sejak kecil tidak memiliki ayah dan ibu.
Jika bukan karena perhatian Anda di masa kecil, saya mungkin sudah mati kedinginan di jalanan. Kalau Pak San tidak keberatan, saya ingin meminta Pak San untuk mengangkat saya sebagai anak angkat Anda. Ayah angkat, lihat ini. Ini adalah barang yang Anda berikan kepada saya saat kecil. Tak disangka, Xiao Yan, kamu selalu mengingatnya. Tentu saja. Paman, pasti kau lapar ya? Aku akan membuat hidangan favoritmu, kepala singa rebus. Jangan repot-repot. Tidak repot kok, tunggu aku sebentar ya. Ayah angkat. Aku baru ingat. Sekarang aku harus pergi mencari Xiao Sui. Aku takut dia sedang bernyanyi di luar dan dibully orang. Dalam 3 menit, saya harus menangani semua data dengan Xiao Sui. Saya sudah meminta 100.000 lagu. Terlalu sedikit. Saya bahkan belum menyentuhnya. Ya sudah. Baiklah. Tolong tambahkan 200.000 dan 5 botol lagi. Peter, kamu terlalu pelit. Apakah kamu sudah melihat gadis ini? Bukankah dia gadis yang baru saja bernyanyi di dalam? Tukang rongsokan. Tidak, tidak, tidak. Hehe. Maaf, saya salah orang. Sialan berani sentuh aku. Cewek sialan, kau tahu berapa harga bajuku ini? Meskipun tulang-tulang tua ini hancur, kau tak akan mampu membayarnya. Maaf, saya tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja lalu boleh mengotori bajuku? Tadi dia sudah merusak rokku. Gadis, tidak apa-apa kan? Nona Bi, jangan bicara sembarangan. Aku bahkan tidak menyentuhmu. Orang seperti kamu sudah sering aku temui. Karena aku terlihat cantik. Kamu ingin memanfaatkan aku, ya? Yang mulia yang, dia meraba pahaku. Aku tidak melakukan apa-apa, kenapa menuduhku? Aku bilang kamu mengganggu, ya kamu mengganggu. Masih berani membantah. Kau orang tua. Berani-beraninya kau mengganggu wanitaku. Kalian berhak apa untuk memukul orang? Cantik. Hahaha, apakah kamu mengenal orang ini? Saya tidak mengenalmu. Kalau sudah tidak mengenal, maka saya tidak akan sungkan. Pukuli saya sampai mati. Pukuli saya sampai mati. Ahem. Ahem. Jangan pukul lagi. Cantik, kamu benar-benar memiliki hati seperti bodhisattva. Hehehe, hari ini aku beri kau kesempatan. Tapi nanti malam temani aku ke pasar malam. Lalu. Hahaha. Pergi sana. Cantik, apa yang sudah kau setujui? Kalau berani, hadapi aku. Hahaha. Orang tua, kau masih ingin menjadi pahlawan penyelamat? Hari ini aku akan memenuhinya. Panggil orang. Beri aku. Putuskan kakinya. Jangan karena sampah ini mengacaukan suasana kita. Karena ini di wilayah Tuan Sang. Aku akan memberimu muka. Meskipun hari ini tanpa pertumpahan darah. Tapi aku juga tidak akan mudah melepaskanmu. Minumkan anggur ini padaku. Wanita cantik, hari ini mari kita nikmati bersama bagaimana kekejaman masyarakat yang sebenarnya. Tuan Sang, ini berisi 500.000. 200.000, lebih dari itu aku tidak mau. Hahaha.
Tuan Bai dari Tianyu Group naksir Xiao Sui. Bapak Bai, beliau adalah bos besar yang memiliki aset miliaran. Beliau akan menginvestasikan dana besar untuknya. Ini kontrak senilai 200 juta. Siapa yang akan menerimanya? Tidak, Xiao Sui. Dia adalah artis kami yang paling berpotensi. Dana akan masuk dalam waktu 3 menit. Kode Bapak Bai adalah Xiao Sui. Jika ada kesalahan sedikit saja, sulit untuk dihapus namanya. Xiao Sui. Sial. Xiao Sui. Xiao Sui. Haha. Haha. Berhenti. Xiao Wei, berhenti. Itu bukan si bisu? Lepaskan putriku. Kenapa si bisu ini selalu menggangguku? Xiao Wei, batuk. Ayo. Saya ingin melihat ini. Apakah itu putrimu? Hehehe putria. Ahem. Jangan, kan? Hehehe jangan berhenti. Kuharap. Ah jangan. Jangan apa? Hehehe jangan berhenti. Kumohon. Hahaha. Ah. Keluar untuk apa? Binatang buas. Zhang Shiji. Kau yang mengirimi aku gadis ini. Apa maksudmu ini? Sumpah, ulangi sekali lagi. Kalau begitu, aku akan bilang 100 kali. Aku tetap dengan maksud yang sama. Ah, berani menghalangi jalanku. Aku akan menghancurkanmu dengan 2 miliar. Ayo. Bawa dia keluar. Sang, kau benar-benar kejam. Hahaha. Xiao Sui, apa kau tidak apa-apa? Xiao Sui, menyingkirlah. Menjauhlah dari putriku. Sungguh menyenangkan. Sungguh menyenangkan. Ini semua kesalahpahaman. Aku datang untuk menyelamatkannya. Kak. Kak. Saya. Manli. Tidak menyangka selama bertahun-tahun kamu belum pindah rumah. Saya mendengar bahwa Xiao Sui ini kamu selalu sendiri. Ayah. Ah, ada apa? Ini ibumu. Xiao Sui. Selamat ulang tahun yang ke-18.
Ibu. Ibu sudah kembali. Mulai sekarang tidak akan membiarkanmu menderita sendirian lagi. Yo. Cukup kebetulan. Tanda tangan di sini 100.000 itu milikmu. Saya mau tanya kalian. Pernahkah kalian melihat 1 juta seumur hidup? Ah. Hati-hati, bisa-bisa habis untuk biaya pemakaman. Jangan kurang ajar. Kamu keluar buat apa? Kamu pikir tempat reot ini aku mau datang? Coba lihat sendiri, ada bedanya dengan kandang babi atau tempat anjing? Masih mau jadi orang sukses? Lihat dirimu yang hanya mengumpulkan sampah dan barang rongsokan, begitu menyedihkan. Tanda tangan atau tidak? Kamu masih mau memukul orang? Kalau aku memukul, kenapa? Lagi pula, kamu memang terlahir jadi pelacur. Tolong jangan terlalu sombong. Saya ingin tahu siapa yang berani berbicara tentang penghormatan di depan saya. Saya ingin tahu siapa yang berani berbicara tentang penghormatan di depan saya. Lily. Seandainya kita bisa ditugaskan di satu tempat setelah lulus universitas. Saya benar-benar tidak ingin berpisah denganmu. Mari kita putus. Kenapa? Zhang Shiji, kau telah merampas masa mudaku. Kau juga ingin merampas putriku, ya? Dia putrimu. Bagaimana kau bisa bersama dengan pria pemulung bisu ini? HMPH, Karma. Begini, Lily. Kontrak ini adalah jalan menuju kesuksesan yang selalu diimpikan putrimu. Tentukan harganya. 5 juta. 10 juta. 50 juta. Cukup untuk dibeli? Orang tuamu sangat mencintai. Cukup untuk dibeli? Keluargamu berkumpul. Berapapun harganya, aku tidak berutang apa-apa. Kau pergi saja dari sini. Kak, kita seharusnya mempertimbangkan Xiao Sui. Zhang Shiji bukan orang baik. Sebenarnya, aku sangat ingin bernyanyi. Paman Sang selalu baik padaku. Aku tidak ingin tinggal di rumah reot ini lagi. Ayah, aku akan menghasilkan banyak uang. Nanti saya akan membelikanmu rumah besar untuk tinggal. Wah. Kebetulan sekali. Meja ini penuh dengan kue dan makanan. Kamu mau melakukan apa? Sayur-sayuran. Tidak ada daging sama sekali. Jangan sentuh kue ulang tahun itu. Sudah-sudah. Merek murahan seperti ini. Tidak tahu beli di mana. Anjingku saja tidak mau makan. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu keterlaluan. Kalian hari ini kalau tidak menandatangani pesanan putrimu, nanti aku akan melakukan hal yang lebih keterlaluan. Apa yang kamu katakan? Aku sekarang bisa berbicara dengan baik dengan kalian di sini. Sebentar lagi bosku akan datang. Bersujud pun tidak ada gunanya. Tanda tangan di sini 1 juta sudah menjadi milikmu. Ayah, aku akan menghasilkan banyak uang. Nanti aku akan membelikanmu rumah besar. Kamu. Aku tidak menyangka kau ternyata orang yang sangat egois. Mulutmu selalu mengatakan memikirkan putrimu. Tetapi ketika dia sangat membutuhkanmu, kau malah menambah masalah. San Yi. Baiklah, akan kukatakan yang sebenarnya padamu. Kau tidak berhak mengatur Xiao Sui. Dia adalah putri Zhang Shiji. Apakah kau puas? Ini tidak benar. Bukankah kau ingin menjadi bintang besar? Bukankah kau ingin bernyanyi? Ayah kecil. Ayah kecil. Xiao Sui ingin menjadi bintang. Apa kau ingin orang-orang tahu bahwa ia memiliki ayah bisu yang pemulung?
Ini tempatnya terlalu buruk. Jika orang lain tahu bahwa Xiao Shui berasal dari lingkungan seperti ini, itu akan sangat merugikan. Mengingat masa depan Xiao Shui. Kamu perlu memindahkan daftar penduduknya dari sini. Jangan terlalu menuntut. Aku sudah bersikap baik padamu. Kamu masih semangat ya? Ah. Aku bilang padamu. Aku adalah ayah kandung Xiao Shui. Dia adalah ibu kandung Xiao Shui. Kami adalah satu keluarga. Kamu itu apa? Ayo cepat Xiao Shui. Sarankan ayahmu. Keluarkan buku pendaftaran rumah tangga Anda dengan cepat. Jika tidak apa-apa untuk memberitahu kami di mana itu. Kami akan mendapatkannya sendiri. Lihatlah penampilan Anda yang tidak menjanjikan. Mengapa Anda ingin mengancam saya dengan pendaftaran rumah tangga? Sunny, kamu telah memelihara Xiao Shui selama bertahun-tahun. Bukankah hanya untuk hari ini? Cepatlah pergi. Pergilah. Aku membencinya karena dia mengambil putriku dengan perlahan. Tapi aku juga merasa lega karena Xiao Shui menjalani kehidupan yang diinginkannya. Ya, selama bertahun-tahun, semua penderitaan dan kesulitan yang kualami. Bukankah semua itu untuk Xiao Shui? Jangan bicara soal buku keluarga. Bahkan jika dia mengambil semua yang kumiliki, aku tetap rela. Anak perempuanmu kenapa bisa di sini? Iya, bahkan bicara saja tidak jelas. Pergi. Xiao Shui sudah 3 bulan tidak pulang ke rumah. Lili khusus mengundang guru musik untuk melatihnya. Dia akan menjadi penyanyi yang selalu diimpikannya. Pasang pelindung sepatu. Sampai membuat lantai rumah kotor. Seberapa mahalnya ubin ini, bukankah tetap saja untuk diinjak? Lagi pula ini adalah San Shuning. Ini semua adalah makanan kesukaan Xiao Shui. Di sini tidak ada yang kurang. Letakkan barang-barang ini. Apa yang ingin dimakan Xiao Shui? Aku akan membuatkan untukmu. Tunggu sebentar. Koki harus memiliki penampilan seorang koki. Harus bisa membedakan tinggi rendah, kaya miskin. Cepat lepaskan tanganmu. Kamu tidak membersihkannya dulu sebelum membawanya masuk. Lihatlah tangannya yang sangat kotor ini. Kamu pergi ke balkon dan jemur selama 1 jam. Lalu masak untuk kami. Ayo, guru, makan daging babi merah ini. Selama ini sudah susah payah. Ah, itu sudah seharusnya. Ah, ini semua adalah makanan kesukaanmu, kan? Xiao Shui, ambilkan sayur untuk papa. Pak, kamu makan daging. Apa Xiao Shui sudah berpindah hati secepat ini? Terima kasih, Xiao Shui. Kapan giliran Koki untuk tinggal? Apa yang disebut aturan? Lebih baik kamu makan di dapur. Di dapur ada sisa makanan. Mulai sekarang tidak boleh lagi makan satu meja dengan Xiao Shui. Kudengar, Zhang Zong telah menandatangani kerjasama strategis dengan Hualuo Group. Bai Lingyun dari Hualuo Records adalah talenta terbaik di Nancheng. Jika kali ini kerjasama kita berhasil, itu adalah waktu terbaik bagi Xiao Shui untuk debut. Nanti ketika Xiao Shui menjadi bintang besar, kekayaan pasti akan mudah didapat. Mereka benar-benar memanfaatkan Xiao Shui. Guru adalah pahlawan utama di sini. Hahaha. Lagi ngapain? Sedang menyiapkan teh sore. Guru musik mengajar sangat keras. Xiao Yun bahkan ingin melupakan orang jahat ini. Xiao Shui, kalungmu di mana?
Bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Ini adalah kalung yang ayahmu siapkan khusus untukmu saat naik ke panggung. Cepat cari. Ada apa? Kalung Xiao Sui untuk naik ke panggung hilang. Sudah dicari dengan teliti? Sudah dicari, tapi tidak ditemukan. Jangan-jangan si bisu yang mencuri. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Kenal wajah tapi tidak kenal hati. Dia itu hanya seorang pemulung. Kalau melihat sesuatu, pasti dia masukkan ke saku. Tidak perlu, kan? Urusannya belum jelas. Urusannya sudah sangat jelas. Hari ini biar Xiao Sui lihat wajah aslinya. Pergi. Kalungnya disembunyikan di mana? Aku tidak mengambil barang kalian. Kenapa masih belum dikeluarkan? Pergi. Masih mengingat kebaikan masa lalu? Pergi. Jangan mengacak-acak barangku. Jangan sentuh. Berbuat jujur tidak perlu takut diperiksa. Digeledah sedikit saja, apa salahnya? Datang ke rumah keluarga Sang dalam waktu 10 menit. Tidak ada. Bagaimana mungkin tidak ada? Aku tidak mengambil barang kalian. Bagaimana bisa ada? Orang yang bersih akan selalu bersih. Kalau kau bilang tidak ada, kau pasti menyembunyikannya. Kau adalah seorang pencuri. Apa yang membuat tasmu terlihat penuh? Keluarkan sekarang. Itu adalah target yang dicuri dari orang lain. Ini uang yang terkumpul dari menjual barang bekas. Untuk membeli lembaran musik untuk Xiao Sui. Kami sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak menghargai. Nanti polisi datang. Rekaman CCTV sudah diselidiki. Itu sudah menjadi bukti yang kuat. Ayah angkatmu yang telah membesarkanmu selama 20 tahun. Seperti apa wajahnya? Xiao Sui melaporkan ke polisi. Ayah, jika kau mengambilnya, cepat kembalikan. Nanti polisi datang sudah terlambat. Kau bilang apa? Mereka tidak percaya padaku. Bahkan kau pun tidak percaya padaku? Xiao Sui, jangan pergi. Aku mau marah. Tidak peduli apakah kamu salah atau tidak, pergi saja. Kamu mengusirku. Bukan aku yang mengusirmu. Tapi di sini sudah tidak ada tempat untukmu. Aku ingin jadi Xiao Sui yang abu-abu. Ayo pergi. Tunggu, kalungnya belum ditemukan. Kau hanya ingin kabur begitu saja. Ah, sudahlah. Pencarian sudah dilakukan. Jika sampai ke kantor polisi, bukankah itu akan mempengaruhi investasimu? Ini kontrak 200 juta. Jika Xiao Sui sedikit saja mengalami masalah, aku akan sangat menyesal. Bawa barang-barang kotormu itu. Cepat pergi dariku. Tunggu. Hari ini jangan ceritakan hal ini ke orang lain. Saya janji padamu. Ayah angkat, kenapa Anda sendirian duduk di sini malam-malam? Saya hanya mobilnya rusak. Tidak bisa pulang. Jika ada yang mengganggu Anda, kamu harus memberitahuku ya. Aku ingin melihat siapa yang berani menggangguku. Penolong Bai Lingyun. Lihat, langit sudah sangat gelap. Kita pulang dulu saja, ya? Kebaikan kalian, aku hargai. Tapi maaf, aku tidak bisa menerima undangan kalian. Paman San, meskipun kamu ingin pulang, tunggulah sampai setelah tengah malam. Mari, aku bantu kamu. Maafkan ayah. Ayah salah paham padamu. Kalung itu sudah ditemukan. Bisakah kamu kembali dan menemani ayah? Ayah merindukanmu. Ayah juga punya kabar baik untukmu. Selamat malam. Yang terhormat Nona Xiao Sui.
Kami mengundang Anda dan keluarga Anda untuk menghadiri rekaman program suara terbaik di Tiongkok. Apa yang kamu lakukan? Kamu mencuri lagi, kan? Saya tidak. Kali ini barang bukti dan pelakunya ditangkap, kan? Apa yang dipegang Li RI? Serahkan itu, kalau tidak saya akan melapor ke polisi. Kalung. 99 yuan. Ini adalah hadiah untuk Xiao Sui. Oh, ini pemetik sampah. Ambil saja sampah. Melihat apa saja langsung diambil. Ada apa ini? Kenapa begitu marah? Orang miskin bisu ini datang lagi ke rumah untuk mencuri. Lihat ini. Barang yang begitu penting, kamu berani mencurinya. Apa kamu ingin menghancurkan Xiao Sui? Ini undangan. Xiao Sui bahkan belum menerimanya. Sudah kusut seperti ini. Xiao Sui pasti akan sedih jika tahu. Kalau saja aku tidak datang tepat waktu. Undangan ini pasti sudah disobek oleh orang bisu itu. Xiao Sui pernah memanggilmu ayah. Kau tega ingin menyakitinya seperti ini? Ada apa-apa, serang saja kami. Jangan sakiti Xiao Sui. Bukan seperti itu, aku tidak. Aku tidak punya anak perempuan bernama Xiao Sui. Kau ingin Xiao Sui ikut denganmu? Memungut barang rongsokan di jalanan bersamamu? Ku beritahu kau. Selama aku masih hidup, itu sama sekali tidak mungkin. Tidak seperti itu. Saya tidak terhadapmu. Tidak ada putri Xiao Sui ini. Kamu tidak bisa seperti itu. Xiao Sui. Ini undangan dari Suara Tiongkok. Di undangan ini tertulis mengundang Xiao Sui dan keluarganya. Tidak ada kamu. Bukan milik sendiri. Harus diambil. Pantas dijadikan sampah seumur hidup. Selain kami bertiga, masih ada satu kuota. Saya pikir itu pasti untuk Anda, guru. Anda harus datang ya. Kalau begitu, saya akan menurut saja. Ibu guru masih ada urusan. Aku akan mengantar putrinya dulu. Xiao Sui ingin menjadi bintang besar. Kita sebagai orang tua, bahkan jika harus menjual habis semua harta benda, tetap akan mendukungnya. Kau bagaimana? Kau bisa melakukan apa? Hanya tahu menjadi beban. Tidak menjadi beban. Kalau begitu, tanda tangani ini. Bayangkan jika suatu hari nanti Xiao Sui menjadi bintang besar. Tapi kemudian orang-orang mengungkap bahwa ayahnya hanyalah seorang pemulung. Masih pantaskah dia tampil di atas panggung? Semua orang di bawah panggung akan meremehkannya. Hahaha, omong kosong. Ayah angkat, hari ini Xiao Sui kan akan pergi ke stasiun televisi untuk mengikuti audisi program Suara Emas Tiongkok. Aku antar kau, ya. Saya tidak akan pergi. Dengan penampilan saya seperti ini, saya akan membuatnya malu. Aduh ini adalah kartu akses VIP. Bagaimana Anda bisa tidak pergi? Yifu, katakan padaku yang sebenarnya. Kamu tinggal bersama Xiao Sui. Apakah dia benar-benar baik padamu? Hadir di sini hari ini adalah bapak musik, Luo Xiaoyu. Mentor grup A, Ziying. Penulis lagu terkenal, Wang Feng. Penyanyi terkenal, 600. Kau datang untuk apa? Aku datang untuk menonton Xiao Sui bernyanyi. Jangan lupa.
Kamu dan Xiao Sui sekarang sudah tidak ada hubungan lagi. Dia punya kehidupan baru. Itu adalah milikmu yang hanya seorang pemulung. Tidak bisa memberikannya. Manli, kamu mengenal pengemis ini? Tidak mungkin. Cepat pergi. Apakah ini tempatmu untuk memulung? Apa yang dilakukan petugas keamanan kalian? Orang sembarangan seperti ini dibiarkan masuk? Kami ini punya identitas apa? Kenapa kalian harus berdiri di samping kami? Tuan, silakan Anda pergi. Kalian berhak apa untuk melarang saya masuk? Dimanapun bisa memungut sampah. Ini barangku. Lelucon. Pengumpul barang bekas bisa punya apa sih? Hahaha. Kartu VIP tertinggi. Sepanjang hidupku hanya ada 10 lembar. Kakak Manli saja tidak punya, bagaimana mungkin dia punya? Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang pemulung. Bagaimana mungkin dia punya barang seperti itu? Jangan-jangan dia mencurinya. Bukan. Itu hadiah dari orang lain. Kau bilang itu diberikan orang lain. Kau benar-benar lucu. Bagaimana mungkin mengenal orang penting seperti itu? Pergilah kau. Kalian berdua datang sini. Seret pengemis ini keluar. Lihat siapa yang berani. Kalian berdua cepat lepaskan tangan. Aku lihat kalian sepertinya tidak ingin pekerjaan ini. Paman San tidak apa-apakan. Ting, aku sebaiknya pergi saja. Jangan buat dirimu dalam kesulitan. Paman San, jangan takut. Selama aku ada, aku lihat siapa yang berani pergi. Jika ada yang pergi, biar mereka yang pergi. Kau gadis berambut kuning. Kau tahu siapa kami? Tapi berani bicara seperti itu kepada kami? Kalau berani, hadapi aku. Jangan berani-berani menggertak Ting. Adik kecil, kau tahu atau tidak bahwa pemulung ini mencuri sesuatu? Kau terus-terusan menuduhnya sebagai pencuri, di mana buktinya? Ini adalah barang curiannya. Nak, kalau kau pergi sekarang, aku bisa melepaskanmu karena kau masih muda. Kau tidak perlu menyinggungku karena seorang pemulung. Berani menyentuh gadis keluarga baik kami. Kurasa kau ingin celaka. Kau gadis jalan kecil, berani memukulku. Nanti akan kubuat kau menyesal. Lepaskan Ting. Sekarang tahu takut. Sudah terlambat, dia tidak bisa melukai kita sedikit pun. Kau tahu siapa aku? Aku adalah Ibu Xiao Sui, calon juara tahun ini. Dengan satu telepon saja, kualifikasi perlombaan putrimu bisa langsung dibatalkan. Besar sekali omongannya. Seorang gadis kecil bisa berkata bohong dengan begitu percaya diri. Sudahlah, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Kalian berdua, silakan tunjukkan kartu VIP. Tempat ini tidak bisa dimasuki oleh orang-orang dengan status seperti kalian. Tunggu sebentar. Saya akan memverifikasi. HMPH. Omong kosong, kartu VIP tingkat ini juga tidak pantas untuk kamu miliki. Hanya dengan satu kartu palsu, kamu ingin lolos begitu saja. Kamu benar-benar naif. Ini ternyata adalah kartu utama dari 2 orang di keluarga Bai. Katanya ada barang laris. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Tidak mungkin, ini pasti dia yang memalsukannya. Iya, pasti itu palsu. Jangan biarkan dia masuk. 2 orang ini berbicara kasar kepada tamu yang diundang oleh direktur. Cepat usir mereka keluar. Kita tidak memiliki hak untuk melakukannya. Xiao Sui, Sunny dan wanita ini berkolaborasi untuk mengganggu kita. Saya tidak mengganggu mereka. Apa yang kau lakukan lagi? Bukankah aku sudah bilang? Saya tidak ingin terlibat dengan orang yang mengais sampah sepertimu. Aku hanya ingin melihatmu bernyanyi. Kenapa kamu tidak bertanya pada orang tuamu yang baik tentang apa yang mereka lakukan? Aku rasa orang-orang seperti kalian yang berperilaku buruk tidak layak ikut kompetisi. Kamu berhak apa untuk mencemooh orang lain? Apakah pertunjukan ini kamu yang mengaturnya? Apakah stasiun televisi ini milik keluargamu? Ini adalah tindakan dari orang tua angkatmu. Jangan bilang tidak bisa muncul di televisi. Bahkan jika diunggah ke internet, kamu juga akan tenggelam dalam hinaan. Kalau kamu masih bicara begitu, aku bisa menuntutmu karena pencemaran nama baik. Kalau begitu, kita coba saja. Hukum ini mengajarkanmu bahwa memiliki suami tetapi tidak dirawat, itu sia-sia sebagai wanita. Sudahlah. Pak San, bagaimana ini bisa dianggap selesai? Kamu masih terlalu baik. Hatinya terlalu lembut. Yang datang hari ini semuanya adalah tamu istimewa.
Membuat Xiao Yun malu. Jadi hari ini aku akan memberi kamu sedikit kelonggaran demi Paman San. Membuatku sangat marah. Dia dapat kartu VIP itu dari mana sih? Membuat kita malu sekali. Tidak mungkin. Dia tidak punya kesempatan untuk mengenal Tuan Bai. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Siapa yang bilang dia tokoh besar di dunia hiburan? Dia hanya koki di rumah kami. Sekarang dia melihat Xiao Sui terkenal. Dia menyimpan dendam. Ingin menyakiti Xiao Sui. Lagi pula dia tidak jujur. Saat bekerja sebagai koki di rumah kami, dia mencuri barang-barang kami. Mencuri? Ada hal seperti itu juga? Ya, saat itu seandainya aku melihatnya kasihan, aku akan melapor ke polisi. Sekarang aku benar-benar menyesal, seandainya saat itu aku melapor ke polisi. Sekarang dia masih bisa datang mengacau. Jangan terus melakukan kesalahan. Aku dan Baizong di sini untuk mendukungmu. Ayah, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku mohon padamu. Kembali ke rumah, ya. Saya pasti akan memberi kompensasi kepada Anda setelah saya pulang. 321, mulai. Sekarang mari kita sambut tantang pertama hari ini untuk membawakan lagu. Selanjutnya, dengan hormat kami mengundang para tamu untuk masuk. Ada apa ini? Kemana Pak Bai pergi? Iya, ini sebenarnya ada apa? Kalau Pak Bai tidak datang, maka kemewahan ini tidak akan ada, kan? Selamat datang kepada semua yang menyaksikan suara terbaik di kolam air Amerika. Paman, silakan naik dulu. Kami akan datang mencarimu sebentar lagi. Pertama-tama, mari kita berterima kasih kepada investor program musim ini, Grup Bai. Siapa dia? Wajahnya kotor sekali. Tua dan jelek. Inilah yang disebut sebagai raja hiburan, Tuan Bai. Bisu ini akan membunuh Xiao Sui. Apa yang dia lakukan? Itu kan tempat duduk Tuan Bai. Ayah, apa yang kau lakukan? Ini Xiao Sui dari grup Sengin A, ya? Bagaimana dia bisa sedekat ini dengan Tuan Bai, juri senior? Sekarang sudah seberani ini ya? Saya pernah berkata terima kasih. Xiao Sui. Xiao Sui yang pernah duduk di belakang mobilku. Kini bersinar terang di atas panggung utama. Melihatnya akhirnya mewujudkan mimpinya. Aku sangat bangga. Apapun jalan di depan, aku akan selalu menjadi pelabuhan amannya. Tuan Bai, ini pesanan 200 juta yang Anda investasikan untuk Tuan Sang Shiji. Dan juga hal yang Anda suruh saya selidiki. Saya sudah menyelidiki semuanya. Kakek selama ini hidup sangat susah di keluarga Sang. Dan Tuan Sang bahkan menyuap kepala acara. Berencana untuk mempermalukan kakek di depan umum di lokasi acara. Ini rencana rahasia mereka. Benar-benar kejam dan gila. Ayo kita pergi ke lokasi. Aku mencintaimu. Apa mimpimu di sini? Yang terutama ingin aku ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibuku. Selama 18 tahun ini, mereka telah menggali potensi bernyanyiku. Selalu menemani saya. Selalu mendorongku untuk bertahan. Bukan seperti itu. Memikirkan keduanya, mereka adalah. Kamu sedang apa? Sekarang lagi merekam acara. Mereka berbohong. Semua ini tidak benar. Semua hanya akting untuk dilihat orang. Jika kamu terus mengacau seperti ini, seluruh penonton di negara ini akan melihat. Kenapa kamu tidak mau menerima ayah?
Kau mau mengamuk sampai kapan? Aku mati di depanmu baru kau senang? HMPH HMPH HMPH. Kalau begini terus, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Aku dan ibunya selalu berusaha menjadi teladan bagi Xiao Sui. Hari ini juga kebetulan hari jadi pertemanan antara aku dan ibu Xiao Sui yang ke-20. Wah, sungguh keluarga yang bahagia sekali ya. Kau harus memaksaku sampai aku kehilangan segalanya? Baru kau senang jika aku hancur dan kehilangan nama baik? Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Kumohon padamu, sabarlah sedikit. Duduklah sebentar, nanti juga akan berlalu. Laki-laki itu bukanlah orang baik. Aku mohon padamu, maukah kamu? Kamu tidak punya hati nurani. Kamu dibesarkan seperti apa sehingga jadi seperti ini? Aku selalu ingin memberikanmu sebuah pernikahan. Lily, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Sungguh suatu kehormatan hari ini bisa menyaksikan kesempatan bagi kalian berdua setelah 20 tahun berhubungan. Aku harap kita tidak perlu membicarakannya lagi. Semoga kalian bisa langgeng. Manis-manis. Bersama itu tidak mudah. Selain menyakitiku, apakah kamu pernah melepaskanku sekali saja? Xiao Sui, apakah orang di sampingmu itu adalah kakek pengumpul sampah yang kabarnya selalu mengganggumu? Begitu melihat gadis terkenal, dia langsung mengaku sebagai ayahnya. Perilaku seperti ini seharusnya mendapat hukuman yang setimpal. Dia adalah ayah angkat saya. Ini dermawan yang menyelamatkan hidup saya. Ayah adopsi. Tenbai, apakah Anda melakukan kesalahan? Bagaimana dia bisa menjadi ayah angkatmu? Apakah menurut Anda seseorang akan mengakui bahwa ayah angkatnya salah? Menghina ayah angkat saya di studio. Katakanlah dia pembohong. Aku akan menghitung ini dengan baik untuk kalian. Buah ini dimakan. Apakah ini tidak hanya publisitas? Xiao Sui, katakan sesuatu dong. Ayah, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa dia adalah anak angkatmu? Ini benar-benar seperti banjir yang menghancurkan kuil Raja Naga. Kalau saja kamu menjelaskan lebih awal, tidak akan ada banyak masalah. Kita semua adalah satu keluarga. Bagus sekali. Lihat apa yang telah dilakukan keluarga kalian di layar. Nanti aku akan melamar kamu. Kamu berpura-pura terharu. Kamu cukup setuju saja. Orang-orang bodoh di bawah pasti akan menangis terseduh-seduh karena kita. Nanti uangnya akan mengalir ke saku kita. Hahaha. Stasiun TV itu bukan tempat yang bisa kamu datang dan pergi sesuka hati. Xiao Sui, kamu tidak bisa terus bertahan. Kamu terlalu baik. Terlalu mudah dimanfaatkan. Kamu jangan bergerak sembarangan, ikut aku. Ibu benar-benar ingin memberitahu semua orang. Apa kamu sudah cukup membuat keributan? Kau ini pemulung. Kau bagaimana bisa naik ke sini? Orang seperti ini harus berlutut dan meminta maaf kepada semua orang. Baru tahu apa itu rasa malu. Benar. Apakah ini guru hiburan Bai Lingyun yang datang? Ini pasti akan jadi tontonan menarik. Cepat bangkit. Cepat bangun. Pak Bai, dengarkan saya. Jangan marah ya. Ini semua bukan ulah kami. Semua ini adalah ulah orang yang mengumpulkan sampah ini. Saya akan segera mengirim orang untuk mengusirnya. Kamu bilang siapa yang mengumpulkan sampah? Itu dia. Berani-beraninya membuat keributan di stasiun televisi. Sungguh pantas dihukum mati. Kalian tahu apa yang kalian bicarakan? Kalian tahu siapa dia bagiku? Dia adalah ayah angkatku. Orang yang menyelamatkan hidupku. Ayah angkat. Hentikan. Jeda langkah. Memberitahu. Batalkan kerjasama dengan Sang Shiji. Kontrak dua sayap tidak valid. Di masa depan, baik di industri hiburan atau industri musik, yang berani menggunakan lagu itu lagi, itu melawan saya, Bai Lingyun. Oke Tenbai. Saya akan segera melakukannya. Tenbai. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Anda telah menarik diri. Maka keluarga kami akan benar-benar selesai. Benar saya salah. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah ayah angkat Anda. Kalau dia bukan ayah angkatku, kamu bisa memperlakukannya sembarangan, kan? Ayah angkat, ayo kita pergi. Ayah, kakak, ayah. Katakan sesuatu, dong. Jangan bantu aku. Tolong bantu aku untuk minta belas kasihan dari Pak Bai. Aku sudah berjuang seumur hidupku. Kalau tidak, kita semua akan hancur.
Kau mau apa? Aku akan memberikan semuanya padamu. Ayah angkat, jangan sampai kau luluh hati pada orang yang tidak punya hati nurani seperti mereka. Anggap saja ini demi ketulusan hati Xiao Sui. Kau tidak mungkin benar-benar ingin membela mereka, kan? Kumohon. Baiklah. Aku berjanji padamu. Dengarkan baik-baik kalian. Demi wajah ayah angkatku. Masalah pemblokiran bisa dibatalkan. Tapi jangan sekali-sekali berpikir untuk bekerja sama. Ayah angkat, selama waktu ini kamu tinggal dengan tenang di sini. Ya, setelah tubuhmu pulih. Aku akan mengantarmu pulang. Beberapa hari ini aku akan dinas keluar kota. Ting-Ting akan menjaga ibu di rumah. Sekarang bagaimana ya? Rumah dan mobil semuanya sudah dijaminkan. Dulu semuanya salahku. Kau masih berani membahas kejadian masa lalu itu? Aduh, kalian jangan bertengkar. Sekarang kita harus memikirkan bagaimana mendapatkan maaf dari Tuan Bai. Jika kita bisa mengajak Lausan ke sini. Mungkin saja kita masih punya kesempatan untuk investasi Bai Lingyun. Kita sudah melakukan begitu banyak hal. Bagaimana mungkin bisa membalikan keadaan? Xiao Sui, kamu bodoh ya. Aku dan ibumu pasti tidak bisa pergi ke sana. Tapi jika kamu yang pergi, itu berbeda. Jika kamu bisa mendapatkan pengertian dari Bai Lingyun, maka jalanmu menuju bintang juga punya kesempatan. Ayah, kembalilah bersamaku. Kali ini aku pasti akan berbakti kepadamu dengan baik. Aku sudah tak mampu berjuang lagi. Kau uruslah dirimu sendiri ya, ayah. Ayah, jalan karirku sebagai artis hampir berakhir. Apakah ayah akan terus menikmati hidup mewah di sini bersama Tuan Bai? Tolong aku, ya. Sampai sekarang ayah masih bicara seperti itu? Tolong mohon kepada Tuan Bai untuk membantuku, ya. Beberapa hari lagi aku akan pulang. Ayah tidak akan mengganggumu lagi. Ayah, kumohon. Jangan panggil aku. Pergilah kau. Orang itu? Kau bahkan tidak bisa mengundang seorang bisu saja. Kau makan apa sih? Dia sendiri tidak mau kembali. Kamu benar-benar sudah mengundang dia, kan? Bukankah dia yang paling peduli padamu? Sejak kamu membawanya ke rumah kita jadi terus sial. Ini bukan hanya kesalahan saya. Itu kesalahan saya, kan? Kamu kan bukan anak saya. Apakah Anda masih bernyanyi di luar bar dan mengambil sampah? Aku bisa membuatmu tinggal di rumah yang begitu bagus. Dan jadi bintang. HMPH. Kamu juga layak. Jadi, kalau kamu menjualku, aku harus berterima kasih padamu, kan? Harus membantu kamu menghitung uang, kan? Baiklah, bicaralah baik-baik dengan ayahmu. Jangan kira aku lupa kejadian di bar itu. Ayahku, ayah kandungku, hampir saja menjualku seperti barang. Kau masih pantas disebut anak perempuan. Sekarang kau tahu kan kalau ayahmu sampai kehilangan perusahaan dan rumah? Semua salahku, ya. Pergilah. Pergi dan jangan pernah kembali. Kalian beberapa orang, kepung dari belakang. Salin saja, ingat. Harus memastikan keamanan Xiao Sui. Ini adalah ayah angkat, kamu harus ingat. Jangan sekali-kali menggoda Xiao Sui nanti, ayo. Xiao Sui, jangan berpikir yang aneh ya. Lihat, semua orang sudah datang. Kalian semua jangan bergerak. Kalau kalian bergerak lagi, aku akan melompat turun. Xiao Sui, ayah sudah datang menjemputmu. Apapun yang ingin kamu sampaikan, katakan saja. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Itu sudah tidak berguna, tidak bisa diperbaiki lagi. Aku sudah jadi bahan tertawaan orang lain. Aku tidak bisa jadi bintang penyanyi lagi. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin.
Yang disebut Godfather musik itu adalah kau. Kau mempermainkan nasib semua orang di telapak tanganmu. Hari ini, sekalipun aku harus melompat dari sini, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan, jangan pergi kemanapun. Inilah rumah Tuan. Aku dan Tuan Bai akan merawat Tuan dengan baik. Ya, Paman. Kamu tinggal dengan tenang di sini bersamaku. Anak-anak yang baik seperti kalian benar-benar adalah keberuntunganku. Hah? Hah? Hei. Apa? Xiao Sui ingin bunuh diri? Kamu perhatikan baik-baik. Aku segera datang. Bu, Tante, aku mohon. Meskipun aku harus menjadi sapi dan kuda untukmu. Xiao Sui tidak boleh kenapa-napa. Paman, tenang saja. Meskipun Anda tidak memintanya, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Xiao Sui. Segera kumpulkan semua petugas keamanan. Xiao Sui tidak boleh kenapa-napa. Apakah akan segera pergi? Hari ini, sekalipun aku harus terjun ke bawah, aku tidak akan melepaskanmu. Kau mau melakukan apa? Xiao Sui, bertahanlah. Jika aku sudah mendapatkan uang, pasti akan kujaga agar kau terkenal. Tapi sekarang asetku dibekukan. Xiao Sui, cepatlah bantu. Cari jalan keluar. Zhang Shiji, kau bajingan. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Itu putrimu. Diam kau. Apa kau kira aku tidak tahu dia putriku? Zhang Shiji, apakah kamu masih manusia? Sampai saat ini masih tidak tahu menyesal? Daizu. Untuk mengatasi masalah, harus ada orang yang mengikatnya. Segera bebankan akun ayahku. Segera bebankan akun ayahku. Kontrak yang sudah ditandatangani tetap berlaku. Cepatlah. Tidak mungkin, itu adalah harga yang seharusnya dia bayar. Kau tidak berhak untuk berbicara. Aku sedang bertanya pada Bai Lingyun. Kau diam saja, hahaha. Dia kan sangat pandai berpura-pura. Kau yang bodoh. Iya kan, iya kan? Kau makan kotoran, sudah habis. Apa yang kamu lakukan ini benar-benar lebih buruk dari binatang. Haha, cepatlah berlutut dan minta maaf padanya. Jangan banyak bicara, cepat berlutut. Jangan sentuh saya. Cepat berlutut. Ayah angkat, ayah angkat. Jangan begitu, saya akan urus sekarang. Xiao Sui, jangan terlalu emosional ya. Hahaha. Tolong kirimkan kontrak penandatanganan dan rencana kontrak pertunjukan padaku. Bapak Bai benar-benar berkuasa sekali. Ayah, aku sudah berhasil mendapatkan kontrak untukmu. Kau bilang, apakah aku masih bisa menjadi ge? Bisa, bisa. Sangat bisa, Huan. Zhang Shiji, kenapa kau harus mengucapkan hal seperti itu? Menipumu putrimu. Apakah sudah ada janji? Sebentar lagi, sebentar lagi. Xiao Sui. Xiao Sui. Manli, kenapa kau datang? Zhang Shiji, apakah kau masih punya rasa malu? Jika kalian mau datang lagi, aku akan bunuh diri. Jangan lakukan hal bodoh. Xiao Sui, jika kamu ingin kontrak, aku bisa memberikannya padamu. Bahkan bisa lebih dari satu. Tapi semua itu untuk sementara bukan milikmu. Yang diberikan padamu, mereka bisa kapan saja dengan mudah mengambil kembali. Lalu apa bedanya kontrak itu dengan kertas kosong ini? Aku ingin memberimu sebuah hal, jangan katakan lagi. Kalian semua penipu. Xiao Sui, apa kamu benar-benar tidak ingat aku? Kepala Bai secara pribadi membuatkanmu rencana pembentukan bintang yang paling rinci. Tidak tahu sudah berapa malam yang dihabiskan untuk menyelesaikannya. Hanya kontrak dan dokumen saja sudah ratusan halaman. Cukup, Tuan Bai. Aku harus mengatakannya. Mereka tidak melihat semua yang telah kau lakukan. Tuan Bai kemudian hampir menggunakan semua sumber daya di industri hiburan. Hanya untuk membuat rencana masa depan yang paling detail untukmu. Tapi, semuanya hilang dalam semalam. Xiao Sui. Ketika saya melihat apa yang dilakukan ayahmu, melihatmu menghadapi kejutan kehormatan, perubahan yang sangat berbeda. Saya ragu. Apa yang ingin saya berikan padamu adalah sesuatu yang benar-benar milikmu. Bukan masa depan impian yang bisa diambil orang lain. Xiao Sui, apa kamu benar-benar tidak ingat saya? Aku kakakku. Aku kakakku.
Ah, ayah. Paman, aku tidak sengaja. Paman, ayah, cepat panggil ambulans. Kamu menangis. Kamu menangis, hahaha, ingat ya. Ini permen kesukaanmu dan kakak Xiaoyun. Apakah kau mengingat kakak? Xiaoyu. Demi ayah angkatku. Jangan menyulitkan Xiao Sui. Lukaku tidak apa-apa. Xiao Sui, dia masih kecil. Bukan disengaja. Ibu Xiao Sui suka bernyanyi. Tolong dia. Ayah angkat. Dokter, bagaimana keadaan paman saya? Nyawanya berhasil diselamatkan. Tapi kondisi pasien sekarang sangat serius. Apa maksud dokter? Pasien sekarang mengalami anemia berat. Perlu perawatan bertahap. Dokter, saya mohon. Tolong selamatkan dia. Asal Yes bisa sembuh. Berapapun harganya saya akan membayarnya. Tenang saja. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Namun masalah terbesar pasien sekarang adalah masalah mental. Jika sudah parah, tidak ada cara lain. Sudah, sekarang pasien perlu istirahat. Tidak nyaman untuk mengganggu. Sebenarnya dalam hidup saya, orang yang paling harus saya syukuri adalah yang telah menemani saya selama 20 tahun. Yang telah membesarkan dan selalu menerima saya. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat orang itu. Ayah adalah orang biasa. Ayah tidak meminta mu kaya raya. Ayah hanya berharap kau aman dan bahagia. Ayah memang pernah membencimu. Melihat senyummu saat siaran langsung, ayah sangat lega. Ayah membencimu. Selama putriku baik-baik saja. Ayah, terserah saja. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk putri kita. Zhang Shiji, apakah kamu masih merasa malu? Xiao Sui, dengarkan aku. Yang harus kita lakukan sekarang adalah meredakan opini publik. Dia hanya ingin uang saja. Ketika kamu menganggap Zhang Shiji sebagai mesin penarik uang, apakah kamu tidak kesal? Jelaskan padaku dengan jelas. Jangan berkelit. Di permukaan baik kepada Xiao Sui. Tapi sebenarnya kalian semua adalah orang-orang yang egois dan mementingkan diri sendiri. Sekalian. Kau berani memukulku? Kalian sengaja mengulur waktu. Cepat tunjukkan kontrak ini pada ayahku. Tuan An, kontrak Anda sudah sampai. Anakku. Cepat suruh mereka kasih kontrak itu padaku. Jangan ada yang mendekat. Jangan lakukan hal bodoh. Kalau kalian mendekat lagi, aku akan bunuh diri.